Shalom saudara-saudara. Sekarang ini saya ada di daerah namanya Kabramata. Ya, ini adalah daerah kampung Vietnam gitu ya. Di sini lebih gampang cari orang Vietnam daripada cari orang bule. Ya. Tapi ya udah, itu bukan itu yang mau saya bicarakan, saudara-saudara ya. Kalau seandainya ya dulu di zaman raja-raja ya di Israel dulu, itu diadakan semacam survei gitu ya. Ditanya, raja yang paling populer itu siapa gitu. Maka saya yakin jawabannya itu adalah Daud. Daud itu adalah raja yang paling populer gitu. Bayangkan saudara-saudara ya, ketika pasukannya Saul, ya pasukan tentaranya Saul, ini orang-orang yang memang khusus dilatih memang untuk berperang. Mereka itu ketakutan menghadapi Goliat. Daud nggak takut, dan dia nggak takut itu bukan sekedar nggak takut. Daud itu bahkan dia itu maju, berani, ya, dan kemudian mengalahkan Goliat. Dan itu dilakukan Daud pada waktu dia itu masih bocah, masih belum cukup umur, belum termasuk dalam jajaran pasukan tentaranya si Saul. Dan ketika dia itu benar-benar masuk sebagai salah satu tentaranya Saul, ketika mereka itu pulang perang, ya, itu sorak-sorak yang dinyanyikan ya sama kaum wanita, kaum Hawa itu bunyinya gini: Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Populer ya, ya. Tapi itu memang maklum ya, saudara-saudara ya. Karena apa? Karena rupanya Daud itu sudah menerima janji Tuhan sejak dia itu masih kecil. Ya, sejak dia itu masih sangat muda. Tuhan sendiri yang berkata gini, aku ini yang milih kamu, yang angkat kamu dari padang, ya, dari sejak kamu tuh mengembalakan domba untuk menjadi raja atas Israel. Wah, enak toh ya menerima janji Tuhan ya toh. Ketika Daud jadi raja itu, saya membayangkan itu ya, para orang-orang gitu loh ya, tetangga-tetangganya dulu gitu ya, itu mereka bilang, Daud jadi raja. Daud itu loh, Daud anaknya Isai itu loh, jadi raja. Padahal dia dulu ya, dia tuh sering lewat sini ya, angon wedhus, menggembalakan kambing domba. Sekarang jadi raja. Hebat. Kita kalau mendengar ada orang yang sukses ya, terus habis itu kita itu juga tahu masa lalunya gimana, itu kan kita sering gitu ya, ini dulu padahal dia ini cuman apa, sekarang hebat ya kan. Yang sering kali luput dari perhatian kita, yang sering kali luput dari kisah yang kita ceritakan, itu adalah perjalanan hidupnya ya, saudara-saudara. Menerima janji Tuhan itu tentu adalah satu hal yang sangat menyenangkan. Siapa yang tak mau menerima janji Tuhan? Kamu akan menjadi kepala bukan ekor, kamu akan diberkati dan lain sebagainya. Siapa yang gak senang? Tapi yang sering kali juga kita lupakan itu adalah apa? Adalah kita itu berpikir bahwa ketika kita menerima janji Tuhan, maka kalau kita menerima janjinya itu pagi, siangnya kita sudah menerima, siangnya janjinya itu sudah digenapi. Tapi seringkali cara kerjanya itu tidak seperti itu, saudara-saudara. Seringkali ketika kita itu menerima janji Tuhan, kita tuh harus melakukan yang namanya perjalanan hidup ya, untuk menuju pada penggenapan janji itu. Dengan segala liku-likunya, dengan segala naik turun dan masalah, beban dan tekanan yang menyertainya, semuanya komplit. Ya, perjalanan hidup itu seringkali sangat berat.
sekalipun kita sudah menerima janji Tuhan. Seperti Daud. Ya, perjalanan hidup itu begitu beratnya sehingga ada orang-orang yang sudah tidak kuat lagi Tuhan. Aku sampai kapan aku harus seperti ini? Aku sudah nggak kuat Tuhan. Contohnya kayak cewek di desa sebelah ini. Ya, dia melepaskan imannya kepada Tuhan untuk menikah dengan orang yang dipikir akan bisa memberikan kepada dia satu kebahagiaan hidup. Ya, semua agama itu kan sama, ya toh. Yang penting Tuhan tahu hatiku, gitu katanya. Atau itu ada orang di kampung sebelah sana. Dia juga, ya dia melepaskan imannya kepada Tuhan Yesus dan beralih, ya toh, mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, ya supaya menjamin kelangsungan karirnya. Atau bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, sudah gak tuan-tuanan gak apa-apa lah. Gak tuan-tuanan gak apa-apa. Sampai berapa lama lagi ini aku harus nunggu janji Tuhan, sampai berapa lama lagi? Saya nggak tahu, saudara-saudara ya. Saudara-saudara sekarang ini berada dalam kondisi yang bagaimana. Ya, sekali lagi saya sangat berharap bahwa kita semua itu memiliki satu kehidupan yang baik-baik saja. Tapi kalau seandainya sekarang ini ya, saudara itu menghadapi satu tantangan, satu perjalanan hidup yang begitu berat, yang membuat saudara itu sekarang merasa, aduh Tuhan, aku mau menyerah. Aku tidak kuat lagi Tuhan, aku mau menyerah. Maka izinkan saya, saudara-saudara, izinkan saya untuk mengutip dan menggabungkan dua nasihat. Satu dari Habakuk dan satu dari Paulus. Bentar saudara ya, saya nggak hafal ayatnya soalnya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara, kalau saudara masih mau menerima janji Tuhan dan menantikannya, katakan amin saudara. Bertahanlah. Tuhan memberkati.